Setiap hari kita membersihkan rumah. Kenapa kita bersihkan? Karena kita tahu kotor dan perlu bersihkan. Kita melihat ada yang kotor dan kita mengambil tindakan untuk membersihkan. Kita pakai baju, lama-lama baju kita kotor, bau, kena keringat, nempel debu, dicuci, dibersihkan. Tidak ada di antara kita yang punya baju kotor, kita biarkan terus dan tidak pernah kita cuci. Kita pasti tahu ini kotor dan langkah selanjutnya cuci supaya bersih dan bisa dipakai lagi. Setiap hari kita juga mandi. Karena apa? Karena kita tahu kita keringat, kita kotor. Entah pun kita cuma di rumah pasti kita mandi. Apalagi kalau kerja bertukang, misalnya gotong royong, ya kita udah berdebu-debu, kita pasti mengambil sikap membersihkan badan kita mandi. Setiap kali kotor, ada yang kotor, pakaian, rumah, badan kita, kalau kotor, kita ambil satu langkah. Kita tahu, oh ini kotor. Setelah kita punya pemahaman ini kotor, kemudian kita ambil langkah untuk membersihkan. Sekarang saya mau berkata begini, bukan hanya hal-hal itu yang kotor, jiwa kita pun kotor. Seberapa banyak di antara kita sadar dan melihat dan menyadari bahwa jiwa kita kotor dan perlu terus-menerus dibersihkan. Saya mau kita melihat hal ini. Seberapa banyak umat Tuhan di dalam ruangan ini yang jiwamu kotor? Pernahkah kita menyadari jiwa kita kotor? Itu yang pertama. Sadar jiwa kita kotor dan perlu satu sikap, tindakan, bersihkan jiwa kita. Pikiran kotor, perasaan kotor, kehendak kita kotor. Itu perlu dibersihkan, ya. Perlu dibersihkan. Berapa banyak di sini yang jiwanya bersih karena setiap hari dia bersihkan. Yang paling parah, ada orang tidak pernah menyadari bahwa jiwanya kotor. Seperti orang yang gila, dia udah gak pernah mati, kotor, ya. Pokoknya kumal banget, tapi dia tidak menyadari akan hal itu. Itu karena dia gak waras, dia gak sadar bahwa dia kotor. Tuhan mau kita menyadari segala kekotoran kita. Ada satu lagu berkata, selidiki aku, lihat hatiku. Saya pernah sampaikan, kalau orang sakit harus makan obat, mau nyaman gak nyaman makan obat, ya. Sebagai orang tua, anak kita berontak-berontak, kita paksa. Mau dimasukkan infus, anak kita jerit-jerit kesakitan, kita sebagai orang tua yang baik tidak akan menyerah. Biarin kau kesakitan, karena kau butuh ini untuk kesehatan. Mengertikah kita? Saya mengambil sikap ini. Saya tahu ada banyak orang berontak dan tidak mau dibenahi, tidak mau diobati, tidak mau diberesi. Padahal kalau dia sadar apa yang disampaikan itu, adakah yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi hatinya tidak mau, karena dia mau dalam kondisi kotor. Karena dia lebih nyaman seperti orang gila dalam kondisi kotor. Karena lebih nyaman dalam keadaan penyakitan dan tidak mau diobati. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Kalau kita mau Raja Damai memenuhi hati kita dan berhenti dari kekacauan hidup dan segala perkara yang berantakan amburadul, bersihkan jiwa. Karena jiwamu yang kotor itu telah membuat semuanya berantakan. Maka tidak tahu lagi apa yang baik, yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan hati Tuhan. Sehingga di mana-mana kacau balau. Silakan kita orang benar punya persoalan, tapi ingat, duduk diam tenang di hadapan Tuhan. Tetap minta Tuhan menerangi hati kita, supaya kita tidak membiarkan noda-noda dan kotoran merasuki pikiran, merasuki hati kita, merasuki seluruh. Apa yang membuat jiwa kita kotor?
coba mikir-mikir apa ya. Hari ini saya coba sampaikan 3 hal yang membuat kita kotor. Saya merenungkan kehidupan ini sebagai hamba Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan kita merenungkan aja kita udah bahagia, apalagi kita melakukannya. Saya merenung-renungkan Tuhan, apa sih yang membuat hidup orang kotor? Dan saya berpikir mungkin ada banyak orang hidupnya telah kotor. Mungkin kayak kalau orang masak ditatarin, kata orang Batak, masak kain. Itu seperti kain penuh yang mudah pekat banget. Kalau dibersihkan itu susah banget. Ya bisa-bisa dibersihkan kualinya yang bocor. Sampai sebegitunya kita nggak sadar ya. Padahal hari-hari kita masuk rumah Tuhan, hari-hari kita pampangkan KTP Kristen, ya, tapi jiwa kita kotor. Apa yang membuat jiwa kita kotor? Saya mau supaya kita firman Tuhan itu menjadi cermin, sehingga kita bercermin. Oh, saya kotor, ya kan? Kalau kita bercermin kan kita tahu, oh ternyata di sini ada bekas nasi tadi karena baru sarapan. Kita bercermin, kita lihat ya. Oh, tahi mataku ada, kita bersihkan. Jadi firman Tuhan itu juga adalah cermin bagi hidup kita, sehingga kita boleh melihat apa yang kotor ya. Oke, saya awali dulu Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri, ya, kemudian ego. Dalam minggu-minggu ini kami pernah lewat dari ada urusan lah ya, daerah-daerah Batam Center, Nagoya sama-sama Bapak. Kami melewati beberapa lampu merah yang mati. Oh, lampu merah mati kenapa ya? Kami berpikir. Ketika lampu merah itu mati di perempatan, di pusat kota, kita bisa tahu apa yang terjadi. Masing-masing membawa egonya. Betul? Masing-masing membawa egonya. Saya pikir hanya sedikit yang tidak membawa ego. Maka perlu peraturan. Kenapa Tuhan membuat peraturan? Kenapa dibuat lampu merah? Karena rata-rata manusia tidak punya kesadaran untuk mematikan egonya. Ketika lampu merah, lampu lalu lintas itu mati, jadi nggak ada tanda-tanda yang mana nih mau berhenti, yang dari mana nih harus jalan. Semua bawa ego. Tapi ada satu mobil yang membuat saya terpesona. Jadi itu dari jalur kami itu dia berhenti, dan memang dari jalur kami itu sepi. Habis itu baru mobil kami. Oh, berarti orang ini baik. Karena dia berpikir yang layak berhenti adalah saya, karena saya cuma satu. Saya harus mengalah. Yang sana padat, biar mereka dulu. Berapa banyak orang bisa seperti ini? Bukankah kita tahu kalau ada demo, lampu lalu lintas itu tak berguna lagi? Saat tidak ada aturan, semua kacau kan? Ketika ada ego orang, maka semua kacau. Alkitab berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itu kacau semua. Dan muncullah segala macam kejahatan, ya, gara-gara ego. Yang ini jadi berantem, mungkin jadi berbuntut-buntut. Nah, itu dia. Ya, firman Tuhan ini benar-benar luar biasa. Maka, ya, kita harus mematikan ego kita. Kita harus mematikan ego kita. Prinsip hidup kerajaan Allah bagi seorang yang mengatakan dia anak Tuhan adalah bukan mengutamakan kepentingan sendiri. Sedangkan di dalam pelajaran Pancasila, ya, itu dikatakan apa? Kita harus mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Loh, firman Tuhan lebih lagi menekankan kita nggak boleh dalam hidup bersama
hanya mementingkan diri sendiri, maka timbullah kekacauan. Mulailah dia diprotes orang, dia marah, berbuntut-buntut panjang. Maka muncullah pikiran kotor, hatinya mulai panas, ya perasaannya gak terkendali. Akhirnya punya kehendak, awas kau ini segala macam. Jiwanya sudah kotor. Seberapa banyak saat-saat seperti itu kita biarkan dan kita puaskan hari ini, besok masalah ini, masalah apa, semua seperti itu. Itulah jiwamu kotor sekali. Udah, ya tuan rumah siap-siapkan makanan, Ibu Dania tunjukkan status Facebook tetangganya. Dia bilang, tengok dulu ini Bu, katanya. Ada marga gultong, masih kami kan, hadiahnya, kapanan, gultong, sanusir ya kan. Tengok dulu ini Bu, katanya. Kenapa? Diperkosanya anak kandungnya sendiri. Ini tetangga kami, tetangga di rumah mamaku di sana. Ya ampun, aku kenal ini Bu, katanya. Anak kandungnya diperkosa, diviralkan sama tetangganya di Facebook. Coba pikir, sekotor itu seorang ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri. Bukankah ini ego? Hanya karena dia ingin memuaskan nafsu sesaat, dia gak memikirkan masa depan anaknya, perasaan istrinya, ya, keluarganya, opungnya yang ada di sini, dan semua. Maka saya bilang, firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati, ya, coba matikan iri hati dan ego. Ya, iri hati itu katanya, dan itu memang benar begini, dia susah melihat orang senang, dia senang melihat orang susah. Nah, itu orang iri hati seperti itu. Kalau engkau yang di depan saya ini ada seperti itu, bertobat. Karena hidupmu bukannya semakin lurus, tapi rundut, kacau balau. Tidak akan pernah. Prinsip kekristenan bukan egois, tapi hidup yang mau rela berkorban. Ibarat lilin. Lilin itu menyala, dia terang, tapi dia habis meleleh. Walaupun engkau meleleh, kalau dengan cara demikian engkau menerangi orang lain, walaupun engkau meleleh hancur-hancuran, tapi kalau dengan jalan demikian kau menyenangkan hati Tuhan, lakukan. Karena apa? Engkau orang yang diberkati. Amin. Pegang ini prinsipnya. Bersihkan diri kita dari hal-hal yang kotor. Jiwa kita, manusia batinnya kita. Pandang dulu diri kita di mana. Ada lagi orang memperkosa anak gadis orang. Bukankah itu keegoan? Kenapa saya bilang egois? Coba anaknya diperkosa orang, dia marah enggak? Nah, kenapa dia perkosa anak orang? Coba dulu kita berpikir dengan jernih, dengan terang, ya, supaya jangan terjadi lagi di kalangan orang Kristen. Kalau dibilang marga gultung Kristen, ya itu kan tetangganya Bu Daniel itu. Meringat. Benar-benar sudah kotor, sudah dikendalikan iblis. Orang sering berpikir bahwa dalam hidupnya gak ada iblis. Ketika engkau masih ego dan iri hati, engkau dikendalikan iblis. Jangan berpikir bahwa kita masih punya Roh Kudus ketika ego kita yang main, ketika iri hati kita kuat. Dan ada Roh Tuhan di sini. Itu iblis yang ada di sini. Jangan berpikir bahwa iblis ada ketika orang kerasukan setan. Tidak, bukan hanya itu aja. Iblis itu mengerjakan segala sesuatu yang benar-benar melanggar dan menyakiti kebenaran. Apalagi yang bisa mencemari kita? Handphone. Saya mau mengajak dengan baik ya. Handphone. Kita pegang handphone, bisa nggak kita mengendalikan diri kita supaya kita tidak tercemari? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, jangan kita bilang saja anak muda. Ya. Jangan pada saat menasihati anak kita, jangan main handphone terus, tapi kita main handphone terus.
Jadi begini, Erick Thohir pernah bilang sama pemain sepak bola, kalau kalian sudah menekuni persepak bolaan, coba kalian menonton dari YouTube lewat handphone kalian itu, ya mungkin dia bilang 90% ya, tahu Pak? Artinya handphonenya itu terus ya, tapi untuk mengembangkan kapasitas, ya itu mah nggak masalah ya. Oh begitu toh permainan orang Eropa kalau main bola, oke gitu toh, oh gini ya, dia tonton nggak masalah toh. Di zaman sekarang kita larang anak-anak main handphone, mana mau dia. Tapi bagaimana saya lewat mimbar ini mengarahkan baik bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak muda, kendalikan dirimu. Ketika engkau pegang handphone, apakah kapasitasmu bertambah? Apakah hidupmu semakin bersih, semakin berkualitas, atau hidupmu semakin kotor? Karena yang kau buka bukan yang menambah kapasitas atau membangun diri. Misalnya belajar bahasa, ya, memahami berita tentang bangsa. Sekarang ini, kalau saya secara pribadi sangat suka mendengar berita-berita. Bahkan saya cari-cari berita seputar kinerja daripada Bapak Presiden Prabowo dan timnya, apa yang telah dia buat. Untuk apa? Bukan untuk sekedar tahu, oh terima kasih bangsa ini banyak berubah. Oh terima kasih, kemungkinan ada masalah di sini, harus ditopang dalam doa. Bagaimana kita menggunakan handphone kita? Hanya buka handphone, balas-balas kan, beratap-beratap lagi, kampungan, bodoh itu. Silakan kau bisa dengan Facebook, bikin konten yang bagus lah, ya. Jangan konten yang namanya dosa. Membuka situs apapun, medsos, bukalah yang bagus, yang mengembangkan diri kita. Entah itu situs-situs rohani yang membuat kita semakin rohani, lagu-lagu, ya, atau belajar sesuai dengan kita. Misalnya saya ini hamba Tuhan, ya saya sangat banyak belajar tuh sesuai menambah kapasitas saya sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mengambil komitmen menjadi pendosa Pak misalnya buat bangsa ini, ya saya harus cari berita sebanyak-banyaknya supaya bisa doakan bangsa ini dengan lebih berbanyak. Seperti itu. Sekarang handphone itu mencemari atau tidak tergantung kita. Nih, saya minta perlu pengendalian diri dengan handphone. Dibuka di handphone, ya. Menurut saya terlalu banyak di handphone ini, ya, yang baik, yang tidak baik, yang tidak berguna. Jadi prinsipnya gini, silahkan lewat. Ya kalau lewat gitu, ini nggak berguna. Buat batasan, buat frame, buat bingkai. Apa yang mau kau dapatkan dari ini? Kalau itu yang mencemari roh, lewatkan. Itu keputusan kita sendiri. Ketika kita sudah diracuni, perhatikan. Ketika jiwa kita sudah diracuni, tak mungkin Roh Kudus bisa hidup di hidup kita. Dan Roh Kudus itu terlalu kudus. Ingat ketika Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan bilang, Musa, kamu harus menguduskan diri, karena aku akan berbicara denganmu. Begini-beginilah terus kau lakukan. Kemudian kau naik ke gunung Tuhan. Jadi Tuhan tuh gak bisa ada di hidup orang yang membiarkan dirinya tercemari dengan ini loh. Tuhan gak akan turun di sini untuk menegur Bapak Ibu. Sudah lewat zamannya, di zaman Yesus di bumi. Tapi dia pakai hamba-hambanya untuk berbicara dan melihat keadaan umat Tuhan ini. Berapa banyak ini sudah meracuni dan merusak diri kita. Mulai hari ini buat keputusan, buat batasan, ya.
buat frame, bingkai. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak perlu. Ini nggak perlu buat saya. Yang perlu buat saya yang ini, karena saya kerja bidang ini. Oh, ini nggak perlu karena saya kuliah jurusan ini. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Karena kalau semua kita nggak cukup waktu, mana yang perlu dan berguna sama kita? Ya. Kalau saya melihat orang, nanti sebatas itu. Tak ada penambahan kapasitas. Entah tidak postingan orang, berdosa dia kan? Langsung datang setan, bikin dia marah, langsung bikin balas-balasan. Kampungan. Jadilah orang-orang cerdas, berwawasan luas, maju. Rubah cara hidup yang kolot seperti ini. Itu saya bilang kolot banget. Kita harus tahu apa yang penting, yang berguna, yang menambah kualitas orangnya. Kalau saya sih dari pancaran wajah orang gitu ya, ketika dia ngomong kita tahu tuh apa yang ada di dalamnya, bukan kayak dukun gitu ya, tapi terpancar ya, terpancar. Walaupun seperti orang Parisi mungkin diatur-atur jalannya, ya kan, agak batuk sedikit. Roh itu terpancar. Wibawa itu gak bisa dibuat-buat, karena wibawa itu lahir dari kualitas manusia, lahirnya batinnya kita. Keegoan, perhatikan medsos yang kita pakai itu bisa membuat kita kotor. Yang ketiga saya melihat pergaulan. Firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Perhatikan pergaulan. Circle, tahu circle? Circle itu bahasa Inggris kelilingmu, lingkunganmu. Pergaulan itu apa? Orang-orang yang bergaul dengan orang-orang preman, bahasa-bahasa preman pun bisa nempel sama dia. Bajingan lu, kurang ajar, apa segala macam. Contoh kan. Orang-orang yang bergaul dengan orang-orang gereja, bahasanya shalom. Bagaimana saudaraku? Ada damai sejahtera. Di mana pergaulan kita? Apakah lingkungan kita atau orang tertentu itu menjadi racun bagi kita atau vitamin? Batasi, karena itu bisa membuat jiwamu kotor dan kau nggak sadari dan nggak pernah bersihin. Lama-lama kehidupanmu hancur dan kau nggak sadar. Itu yang paling parah, seperti saya kasih gambar kayak orang gila. Sudah kotor kayu, dia nggak sadar kalau dia kotor loh. Jangan sampai kita masuk dalam tahap ini terhadap kekotoran yang ada di jiwa kita. Saya percaya kalau kita di dalam Kristus, kita sungguh-sungguh datang di bait Tuhan, menyembah Dia, Dia akan menerangi kita, sadarkan, kamu kotor, harus bersihkan. Makanya kita harus datang ke gereja, ibadah, konser. Kita harus sadari, wah, betapa kotornya aku Tuhan. Saya mau kasih satu ilustrasi. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita. Memang 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kamu mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari dosa kita, ya, dan mengampuni kita atas kesalahan kita. Selesai. Tapi kebiasaan itu bisa terulang-ulang. Bagaimana supaya kita bersih dari pergaulan? Mulai batasi pergaulan, ya, batasi pergaulan. Kita bukan pilih-pilih teman, ya. Masa sih sekian lama kita bersama-sama, sekian lama bertetangga, ya kan? Sekian lama kita berteman, mungkin teman kerja, kalau kami teman hamba Tuhan. Masa sih kita nggak tahu yang mana ini jadi racun buat kita? Saya secara pribadi, kamu racun buat gue, no. Bukan pilih-pilih teman, tidak. Kamu belum bertobat, saya males dekat-dekat sama orang yang nggak bertobat, bebal, keras kepala, nggak bisa dibilangin, nggak ada urusan dengan kamu. Kita berhak membuat batasan. Tapi kalau kita lihat orang tidak bertobat, oke, kamu tidak jadi racun lagi sama saya, silakan, saya welcome dengan kamu.
Tapi selagi orang itu masih racun sama kita, batasi diri. Ini firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Balikkan dulu. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan buruk. Kalau engkau susah sekali memiliki kebiasaan baik, carilah pergaulan yang bagus supaya transfer hal-hal yang bagus. Saya coba buat gambaran. Ini kopi ya. Ini simpel, tapi inilah jiwa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Saya mau diperhatikan baik-baik. Ya. Umat Tuhan, kalau jiwa kita putih seperti ini ya, mungkin anak bayi yang baru lahir. Bertumbuh dia, nggak pernah dibimbing. Semua kejahatan terjadi, pengaruh buruk dari orang tua, lingkungan dan sebagainya, bisa buat dia sampai seperti ini kotornya dan nggak pernah dibersihin. Ketika kita, ya, hati kita bagus nih, kita lihat handphone tercemari, kotor toh, tercemari gara-gara pergaulan kotor toh, batasi. Bagaimana keadaan jiwa kita? Beginikah? Pernahkah kita membersihkan jiwa kita di hadapan Tuhan dengan apa? Dengan benar-benar melakukan firman-Nya. Ya, nanti saya buka ayat-ayatnya. Jadi begini. Ini terus saya isi ya. Ada pengaruh-pengaruh rohani, berdoa, teman yang positif, ya, handphone yang bagus, semuanya. Orang yang kotor tadi pun bisa bersih. Lama-lama semakin jernih, ya, lama-lama semakin jernihnya, air putihnya kurang. Kalau kita teruskan, ini bisa jernih karena kita membuat frame atau batasan terhadap handphone dan pergaulan. Perhatikan. Karena orang tidak cukup bijaksana untuk itu. Nah, sebelum kita jernihkan itu ya, karena Bapak langsung ambil airnya, kita buka dulu Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu yang menguduskan kita, ya. 1 Petrus, kita buka 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22 bagian A. Karena kamu telah menyucikan diri dari ketaatan kepada kebenaran, ya. Jadi kalau kain kotor pakai rinso bersihin ya, badan kotor pakai sabun mandi. Jiwa yang kotor dibersihkan dengan apa? Ketaatan akan firman. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Coba selidiki dirimu, berapa banyak kau berontak? Udah tahu itu salah, dilakukan. Nah, mumpung Pak Gembala sudah buat ini, gak apa-apa lah kotor sedikit ya. Yang penting kita dapat gambar, oh begitu toh jiwa. Ini jiwa orang yang sempat kotor tadi ya, tapi terus dia kasih batasan handphone yang bagus ya kan. Oh, pergaulan yang bagus, gak mau dia. Tiba-tiba ada kawannya tukang gosip, tukang memecah belah, sana kau, gak mau aku, katanya kan. Dibatasi dirinya, ya tiba-tiba ada situs-situs porno lewatkan, gak mau dia, ya. Terus dia berdoa, dia ke gereja, ya, jiwanya nggak diizinkan yang kotor, lama-lama bisa bersih, ya. Siapa mau jiwanya bersih? Bersih toh? Ini gambaran jiwa kita. Kalau kita selalu membatasi orang-orang yang beracun dalam hidup kita, singkirkan dari hidupmu. Jangan malah kau cari-cari sini-sini, karena aku dendam sama dia, biar saja. Sadar nggak kita kayak kopi hitam itu loh? Dan itu gak akan mendatangkan berkat kepada hidupmu. Bertobat. Buat batasan, hidupmu bisa bersih seperti ini. Saya membuat batasan hidup saya karena saya mau menjaga jiwa saya gak kotor. Saya batasi pergaulan saya karena saya gak mau jiwa saya kotor. Saya batasi pergaulanku, saya batasi orang-orang teman saya berkomunikasi. Saya gak bisa sama berkomunikasi sama A, B, C, gak bisa sama. Tergantung kau bertobat tak, bisa dipercaya tak, ya. Kita berhak untuk menentukan hidup kita bisa jernih seperti ini. Batasi pergaulanmu, batasi
handphonemu. Ya, dengan kita buat batasan, kita bisa bersih seperti ini jiwa kita. Kita mau mentaati kebenaran, karena kebenaran itu jadi patokan. Kita tahu, oh enggak, kata firman Tuhan ini nggak boleh. Ya, perbuatan yang rusak disampai. Boy dalam waktu dia sorry juga. Ini katanya nggak berapa gitu, apa sama ini? Kan? Haleluya. Oh silakan datang, asa bulus, tambahin kesimpulan, tambahin berangkat. Oh, asa takut dah. Lancar. Sadar nggak kita? Beginilah dirimu yang tak pernah kau friend pergaulanmu, nggak pernah kau batasi pergaulanmu, tak pernah kau batasi handphonemu, kotor. Dasar iri hati penuh di hidupmu, dan keegoanmu. Inilah jiwa yang kotor, dan Roh Kudus tidak akan berdiam di sini. Jangan percaya dengan orang-orang yang berbicara Roh Kudus, aku dekat sama Tuhan, mendengar suara Tuhan. Egonya kental, iri hatinya kental. Main handphone tak ada batasan, bukan untuk menambah kapasitas, baik kapasitas skill, baik kapasitas kerohanian dan sebagainya. Inilah siapa yang jiwanya seperti ini, sadari masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan suruh saya kasih gambarannya. Beginilah jiwamu, hai umat Tuhan yang gak pernah batasi pergaulan. Beginilah kotor dan hitamnya hatimu, yang tidak pernah mau menjadi lilin, walaupun kau meleleh tapi kau mengampuni. Beginilah hatimu yang terus balas dendam, upai seorang. Biarkan Tuhan bertindak. Percayakah kita bahwa Tuhan pembela kita? Kalau kau percaya Tuhan pembela, izinkan Tuhan bekerja. Saya berkali-kali mengalami banyak hal, saya diam aja. Kalau ada orang meminta pertanggungjawaban, yang kita sampaikan. Seperti Paulus pernah, inilah jawabanku kepada jemaat Korintus yang menfitnah itu. Kasih jawaban, nggak ngerti ya udah biar aja. Tuhan yang bertindak. Sekarang tergantung pilihan kita umat Tuhan. Maukah kita seperti ini? Kalau udah seperti ini hatimu, banyak-banyak kau mendapat siraman rohani. Putar lagu-lagu rohani, putar khotbah-khotbah. Kalau kau nggak bisa batasi dirimu dengan handphone, haramkan dulu handphone beberapa saat. Berdoa puasa, bersihkan dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Karena kalau hati kita kotor, hidup kita kacau. Mau merjogal umat Tuhan, merjogal nggak tahu aku pokoknya. Udah, inilah hatimu. Dan kalau kayak gini hatimu, kacaulah hidupmu. Mau kita hidup kacau? Bukankah Tuhan Yesus Raja Damai? Dia mau supaya ada damai dalam hidup kita. Dia mau setiap anak Tuhan mempunyai damai. Tapi harus ada Raja Damai. Kita harus lakukan aturan-aturan. Seperti tadi saya bilang, lampu lalu lintas mati. Berapa banyak orang punya kesadaran untuk udahlah dia duluan. Enggak, masih baru dulu. Kacau. Maka kalau dibuat aturan, taati. Firman Tuhan buat aturan, hukum Taurat 10 titah untuk ditaati. Ketika kau tidak mentaati, kotorlah hidup. Sebelum kita berdoa, kau menginginkan damai sejahtera umat Tuhan? Yang menginginkan damai sejahtera, angkat tanganmu. Silakan turun tangan. Kalau kau ingin damai sejahtera hanya ada di hati yang seperti ini modelnya. Walaupun kau meleleh, tapi kau menjadi terang seperti inilah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hatimu seperti ini. Seperti ini. Kalau betul kita mau merasakan damai sejahtera. Kalau kita merjogal seperti inilah, damai sejahtera nggak akan menjadi bagian. Saya pikir buat apa kita menjadi seorang Kristen kalau kita jauh dari damai? Mengapa kita bilang dia Tuhan kita, dia Raja Damai? Alidang anong damai di ruang tak, anong nasawa, merbirong roham, bersihkan kotoran jiwa, maka damai sejahtera Tuhan akan melimpah atas kita. Amin. Mari bangkit.